suatu zat atau senyawa antigenik yang dimasukkan ke dalam badan kita agar terjadi atau terbentuk kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit. Vaksin itu bukan suatu obat, jadi vaksin itu mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 terutama yang saat ini kita laksanakan vaksinasi ya, agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit yang berat. Kalau kita sampaikan bahwa seberapa ampuh vaksin COVID ini melindungi dari penularannya, maka kita perlu ketahui bahwa dampak vaksin COVID-19 terhadap pandemi akan sangat tergantung pada beberapa faktor, termasuk faktor-faktor seperti efektivitas vaksin, seberapa cepat mereka mendapat persetujuan dari BPOM, kemudian diproduksi, dikirimkan, dan kemudian seberapa banyak target jumlah orang yang akan divaksinasi. Nah, saat ini pemerintah menargetkan setidaknya 60-70% penduduk Indonesia secara bertahap akan dilakukan vaksinasi agar terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dalam fatwa MUI tahun 2021 menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 produk yang mereknya Sinovac dinyatakan bahwa halal sehingga dapat dipergunakan oleh umat Muslim. Begini, BPOM RI telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 aman dan telah melalui serangkaian uji klinis, sehingga terdapat cukup bukti yang kuat adanya bukti-bukti ilmiah terkait aspek keamanan dan juga khasiat dari vaksin ini. Pemerintah menganjurkan kita untuk menyukseskan program vaksinasi COVID-19. Mengapa? Karena dengan kita mematuhi atau mengikuti program pemerintah untuk vaksinasi, seperti di awal kita sampaikan, akan terbentuk herd immunity. Kemudian, kita juga perlu mematuhi vaksinasi, jadwal vaksinasi dalam hal ini, di mana untuk usia sampai 18, yang sekarang 18 sampai 59 tahun itu vaksin dosis 1 dan vaksin dosis 2 dengan jarak 14 hari. Sedangkan untuk usia di atas 60 tahun jarak antara pemberian vaksin pertama dan kedua itu 28 hari. Mengapa demikian? Karena pada usia kurang dari 60 tahun itu baru akan terbentuk kekebalan maksimal pada sekitar 28 hari atau 1 bulan. Sedangkan pada usia di atas 60 tahun ke atas, mengapa 28 hari baru kita lakukan vaksinasi dosis kedua? Karena tentunya pengaruh dari kondisi fisik dari lansia tersebut. Demikian. Kemudian yang kedua adalah kita tetap wajib mematuhi 5M, yaitu yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin sebelum atau setelah aktivitas, kemudian menghindari kerumunan dan juga membatasi mobilitas, serta yang paling utama adalah menjaga jarak. Mengapa demikian? Karena meskipun kita divaksinasi, kita tetap harus proses pembentukan kekebalan itu masih belum sempurna, sehingga tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi setelah kita mendapatkan vaksinasi, itu ada yang namanya gejala atau KIPI. KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Apapun gejala itu bisa berupa reaksi lokal atau reaksi sistemik. Reaksi lokal misalnya
terasa atau munculnya reaksi radang setempat di tempat suntikan, misalkan ada kemerahan, nyeri, mungkin bengkak dan sebagainya di tempat suntikan tersebut. Kemudian reaksi sistemik. Sistemik beberapa macam, misalnya nyeri sendi, nyeri otot, kemudian mungkin demam, mungkin juga mual, juga mungkin ada gangguan pencernaan dan sebagainya. Oke, baik. Jika sasaran mengalami KIPI, gejala KIPI, baik lokal maupun sistemik, maka Rumah Sakit Jiwa Dr. Ajiman B. Doniat Lawang telah menyediakan tim yang dapat memfasilitasi keluhan tersebut.